Pembina Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia, Didi Supriyadi, mengungkapkan ada banyak kisah sedih berkaitan dengan pendidik non-PNS. Bagaimana posisinya yang sangat lemah dan sewaktu-waktu dapat dipecat. Guru-guru honorer ini bekerja, mengabdi, mengajar, dan mendidik di sekolah atau madrasah negeri yang diselenggarakan pemerintah karena kekurangan guru. Namun, pemerintah sering abai dan tidak berpihak terhadap guru-guru honorer. Mantan ketua PBPGR ini menyebutkan ada 6 fakta di lapangan yang menunjukkan pemerintah kurang berpihak terhadap guru-guru honorer. Dikutip dari mjpnn.com, inilah 6 fakta pemerintah tidak berpihak kepada guru honorer. Yang pertama adalah larangan mengangkat guru honorer di sekolah negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 menyebutkan gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak 2005. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diubah dengan PP nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP nomor 56 tahun 2012. Bagi gubernur, wali kota, atau bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kedua adalah verifikasi dan validasi data honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Didi menyebutkan saat Menpan-RB dijabat Aswar Abu Bakar meminta dilakukannya verifikasi dan validasi data honorer K2 yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan CPNS 2013. Data hasil validasi tersebut selanjutnya disampaikan ke Kemenpan-RB dan BKN paling lambat 15 Agustus 2014. Laporan data hasil verifikasi validasi honorer K2 ini harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJ yang ditandatangani kepala daerah. Dengan surat kementerian tentang verifikasi validasi ini, honorer K2 termasuk guru di seluruh instansi mempunyai harapan secepatnya agar bisa diangkat menjadi CPNS. Namun, hingga tahun 2020, data hasil verifikasi dan validasi honorer K2 terabaikan entah digunakan untuk apa. Yang ketiga adalah janji pemerintah menyelesaikan honorer. Pemerintah berjanji menyelesaikan tenaga honorer termasuk guru terlihat dari hasil kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Komisi Aparatur Sipil Negara. Kesepakatan akan mengangkat honorer K2 secara bertahap ini merupakan hasil rapat dengan pendapat pada Selasa 15 September 2015. Namun dimentahkan oleh hasil rapat Senin 20 Januari di 2020 antara Kemenpan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR sepakat meniadakan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Alasannya dalam struktur aparatur sipil negara atau ASN hanya dikenal PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keempat adalah pemerintah mengabaikan peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan guru tetap adalah guru yang diangkat pemerintah, Pemda, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu yang paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Tercatat dalam satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
Hanya pemerintah setelah 10 tahun mengubah aturan itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 di mana pada pasal 1 ayat 9, guru tetap adalah guru yang diangkat PPK atau diangkat pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Kenyataannya, PPK provinsi, kabupaten, atau kota enggan menetapkan guru honorer sebagai guru tetap dengan alasan berbenturan dengan SM Mendagri tahun 2010. Akibatnya, guru-guru honorer tidak mempunyai status yang jelas. Yang kelima adalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sejak dicanangkannya sekolah gratis, maka partisipasi masyarakat melalui iuran SPP yang dikoordinir oleh komite sekolah tidak berjalan. Akibatnya, honorarium bagi guru-guru honorer yang selama ini diterima dari komite sekolah tidak ada lagi. Honorarium guru-guru honorer dialihkan melalui penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS dimungkinkan maksimal 50% untuk honorarium. Kenyataannya, banyak sekolah yang mengalokasikan untuk honorarium guru honorer sisa dari kegiatan operasional lainnya. Dan yang terakhir adalah perlindungan guru. Jenis perlindungan bagi guru meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta hak kekayaan intelektual. Melindungi guru dari tindakan ancaman diskriminatif dan pemutusan hubungan kerja semena-mena merupakan bagian dari kegiatan perlindungan guru juga. Siapa yang mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi guru? Semuanya terletak dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan. Dan sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami ya. Terima kasih.